Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Soro Minang TV, alhamdulillah pada malam hari ini tanggal barana lampe baleh 14 Desember 2023 Kamis, kami kru Soro Minang TV menjumpai pemirsa balik dalam rangka mencoba berbincang-bincang santai pada malam hari ini dengan salah satu putra terbaik Batam asal Sumatera Barat, seorang anak muda yang pada prinsipnya yang sudah cukup lama berkiprah dalam dunia politik dan juga menjadi seorang pengusaha di bidang-bidang tertentu yang ada di Kota Batam. Pemirsa Soro Minang TV sadonyo, sebelum kita berbincang-bincang dan menyapa udah kita yang ganteng yang ada di Mungko, ambo yakin dan percaya pemirsa Soro Minang TV pasti mengenal siapa beliau. Paling tidak pernah melihat wajah beliau di mana saja di sudut seputaran Sekupang dan belakang Padang. Tentu mungkin banyak melihat baliho-baliho tentang profil seorang anak muda yang kita maksudkan tersebut. Nah, sebelum kita berbincang-bincang, Pak Rifal mau kopi? Lagi Ya. dibuat. Oke ya. Sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau yang sangat akrab dengan warga Minang, warga Batam asal Sumatera Barat, tentu kami All Crew Soro Minang TV seperti biasa. Pemirsa, sebelum kita memulai, tentu selalu berdoa kepada Yang Kuasa. Semoga pemirsa Soro Minang TV, narasumber bersama keluarga, all crew bersama keluarga selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menghadapi dan dalam kegiatan sehari-hari hendaknya. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Pemirsa Soro Minang TV, kami kru juga tidak pernah bosan meminta dan memohon kepada pemirsa untuk meringankan jari telunjuknya, memainkan handphonenya untuk men-like, men-subscribe, memberikan komen, memfollow akun fanpage Soro Minang TV dan akun channel YouTube Soro Minang TV, terutama cari tuh bincang-bincang sederhana kita sambil mengopi lama pada malam hari ini bersama narasumber yang sudah berada di depan kami pada malam hari ini. Pemirsa Soro Minang TV, tentu dengan keberadaan pemirsa yang masih setia, yang masih setia menikmati setiap sajian-sajian Soro Minang TV, termasuk podcast kita pada malam hari ini, tentu kami meyakini karena kesetiaan pemirsa tersebut, maka SMTV tetap bisa selalu hadir di tengah-tengah pemirsa Dunsana Soro Minang TV. Oke, pemirsa Soro Minang TV, penasaran kita pingin berbincang-bincang dengan seorang anak muda yang mempunyai sebuah talenta yang luar biasa dalam dunia politik di Kota Batam, maka jangan lupa ikuti tarikh live streaming kami di Suaro Minang TV, Suaro Urang Awak. Nah, pemirsa, karena memang beliau adalah perdana berada di Soro Minang TV, makanya tagline kita tidak begitu hafal bagi beliau. belum familiar bagi seorang rival pribadi. Assalamualaikum, Bang Rival pribadi. Waalaikumsalam. Udah April. Sehat ya? Sehat. Masya Allah, alhamdulillah ya. Sepertinya di masa-masa sekarang para politikus, baik itu yang baru, baik itu yang lama seperti Bang Rival, atau bahkan yang baru sekalipun, maso bakaru kan yang, tapi Bang Rival kayaknya fresh. Apa rasio ketek tentang hal itu gini tuh? Banyak pakai juga. Masya Allah, luar biasa pemirsa Soro Minang TV. Kondisi santai, Bang Rival. Mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh, sebenarnya kami pingin menggali sisi lain selain berujung nanti tentang profesi Bang Rival sebagai seorang politikus.
kita sebagai warga Batam asal Sumatera Barat merasa cukup bangga juga terhadap bagaimana seorang rival pribadi, baik sosoknya sebagai seorang pengusaha bergerak di bidang tertentu ataupun sosok sebagai seorang politikus. Nah, khusus untuk sebagai seorang pengusaha itu penting. Perlu kita gali siapa sebenarnya rival itu gitu. Kenapa? Karena memang hal yang model itu bisa menjadi motivasi bagi dunsanak-dunsanak kita, anak-anak kemenakan kita yang mencoba pergi merantau, yang baru berada di Kota Batam, tahu termotivasi dengan sedikit berbagi kiat-kiat kesuksesan dalam dunia usaha dulu ya. Dalam dunia usaha tentang seorang rival pribadi. Mungkin pertanyaan pertama tentang itu, sambil menyapa pemirsa Suara Minang TV, Bang Rival mungkin bisa sedikit menyampaikan bagaimana kiat-kiat seorang rival pribadi di dalam merantau di Kota Batam sampai sukses dalam tanda petik menjadi seorang pengusaha, belum menjadi seorang politikus. Baru itu beko gitu kali, kan gitu. Silakan, Bang Rival. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Suara Minang TV tercinta yang ada di Kota Batam. Ya. Alhamdulillah udah April. Siap. Kami ikut cerita. Betul. Berbagi motivasi dulu. Ya, motivasi dulu. Alhamdulillah kami menginjak Kota Batam udah April dulu tahun 2002. 2002, artinya belum tua-tua amat lah ya, masih baru-baru juga lah istilahnya kalau kita ukur dengan orang-orang tua kita ya. Iya betul, silakan. 2002 dulu nginjak Kota Batam dengan modal ijazah SMA. Ijazah April, ijazah SMA luar dulu. Biasa. Pertama tinggal di Kota Batam itu di Batu Haji ya. Oh. Batu Haji. Ya. Melamar-lamar kerja lah kami di Batamindo. Kalau udah April tahu Batamindo. Ya kan. Itu sejarah. Kadang mencemeh lu nampak. Sejarah perantau orang Minang pasti tujuan ingin bekerja ke Batamindo. Ya. Dulu 6 bulan luntang-lantung melamar kerja di Batamindo, alhamdulillah. Nah, enggak pernah tembus. Enggak pernah diterima, akhirnya ya kita namanya merantau. Awak dilahirkan bukan menjadi anak orang kaya udah sampai. Itu asli tulang punggung sendiri, merantau tulang kare ke Batam Iko. 6 bulan, alhamdulillah luntang-lantung berjalan. Ya. Ya, yang penting prinsip hidup awak dirantau dididik oleh orang tua. Yang penting yang dimakan itu uang halal. Nah, dari berprinsip daripada tidak makan ya kita numpang-numpang kerja, menggali-gali kos kaki dulu di Batamindo. Di emperan Pambil tuh kawan-kawan bos-bos Minang kan banyak penggalih. Betul. Di Simpang Dam itu. Simpang Dam itu. Iya. Yang penting bisa makan. Ya. Dapat belanja 10.000 untuk makan ya alhamdulillah. Nah, kalau orang-orang lama Minang yang penggalih insya Allah hafal warna Jawa. Iya. Itu termasuk di masa jaya-jayanya Muko Kuning ya, puncak lagi top-topnya ada tuh. Ya. Jadi ada cerita orang-orang pokoknya santiang main bola bisa kerja di PT. Alhamdulillah hobi main bola ada Sapil. Ya alhamdulillah enggak terpilih kerja. Nah, itu cerita. Iya. Di Kota Batam betul. Perjalanan singkat cerita 2003 hijrah kami ke Jodoh. Hijrah ke Jodoh, maksudnya bergaul ya karena lah bertarung untuk mencari kerajo, enggak dapet hijrah ke Jodoh. Beraja-raja ikut-ikut menggali di Pasar Jodoh. Ya udah senior lah, banyak ada Bang Boy. Bang Boy Pasar Indo. Ada. Masya Allah. Ya banyak lah udah. Betul. Udah yang aja menggali. Ya kan? Singkat cerita 2003 itu menggali yang penting bisa makan. Basobok lah bos polisi Das April namanya Pak Soleh. Itu ceritanya 2000 ampe. Ikut bekerja beliau. Ya bermacam-macam lah kerja beliau. Itulah mentor awak
Dasapril. Yang Yang tak pernah bisa mendidik, dilupakan. tidak bisa, awak bisa menjadi pintar, didik beliau itu lebih daripada orang sekolah S3. Nah, cuma pesannya 3 sajanya. Hidup itu jujur, loyalitas, dan tulus. 3 ini kamu tanamkan, kamu jadi orang. Ya alhamdulillah, bantu iko lah kini ya, Wak. Nah, ikut je beliau 5 tahun, Dasapril. Itu ikut dengan beliau di bidang apa waktu itu? Oh, bermacam-macam. Oh, Pokoknya Joinyo tidak punya gaji ya, Wak. loyalitas berarti? Loyalitas, Betul. loyalitas tanpa batas karena masih lajang kan. Loyalitas. Bakarajo Joinyo jadi supir, jadi ajudan, jadi pengusaha. Cukup-cukup lah. Bermacam-macam lah. Iya. Pokoknya kalau basobok je orang Tionghoa, kita disebut pengusaha Joinyo. Macam-macam lah. Iya, betul. 5 tahun perjalanan hidup beliau, alhamdulillah beliau pindah, kita diage modal. Modalnya bukan modal PT, modal ilmu tadi lah, pembekalan tadi. 5 tahun ikut beliau, alhamdulillah punya tabungan kecil-kecilan, buka perusahaan di bidang manpower supply. Nah, alhamdulillah perusahaannya kini yang awak jalankan, yang berkembang. Sebelum dilanjutkan, Bang Rival, Pak Soleh sampai kini masih hidup? Oh, masih bagus. Masih ya. Beliau polisi, pejabat aslinya orang Surabaya. Orang Surabaya. Nah, kalau boleh sangenek, kan kadang-kadang kalau kita calik dari berbagai macam pengalaman orang, singkat yang Pak Rival cariton sangenek itu kan mirip dengan sebuah cerita film. Tiba-tiba ada orang baik kenalan bla 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 dan segala macam. Nah, Mbak sampai beliau jatuh hati awal perkenalan seperti apa? Ya kan 3 tadi itu beliau lihat setahun awak ikut je beliau, awak mungkin jujur menurut pandangan beliau. Kedua, kita loyalitas. Jam berapapun kita ditelepon ado, mau jam 3 subuh, jam 4 subuh. Kadang pun lalu baru jam 4, jam 6 lainnya telepon balik. Loyalitas tadi. Yang ketiga itu kita ikhlas tadi. Tidak ada kita berpikir embel-embel, oh beko ambo nak dapat gaji, nak ada kita pikir itu pada saat itu. Jadi alhamdulillah 5 tahun bergerak, ikut beliau dikenalkan dengan pengusaha Iko, kawan Iko, menambah relasi. Karajo Jinyo ikut membebaskan lahan dulu. Berbagai macam lah. Kalau Dasapril tahu Imperium itu kita yang bebaskan. Iya. Edukit itu kita bebaskan. Yang di depan Orchid, perumahan Orchid itu. Iya. Sama beliau suruh nongsa pantai itu kita yang bebaskan. Ya dari hal-hal keraja-keraja itulah kita tabung-tabung sedikit sete-sete. Alhamdulillah kita minta izin dia beliau, kita buka perusahaan, Bang. Bagus, kamu buka perusahaan. Alhamdulillah buka perusahaan, beliau juga bimbing. Referensikanlah nanti ke dengan perusahaan ini. Itulah yang di maintenance sampai detik ini. Maintenance sampai kini. Dan itu pesannya Dasapril. Kalau boleh percaya tidak percaya nanti bisa dikonfirmasi ke beliau nanti bagian teleponnya. Selalu tuh setiap jalan jenyo awak mencalik baleho senior Pak Asman Abnur. Betul. Suatu saat kau akan jadi dia nanti nih kata. Itu kata Pak Soleh. Tahun berapa dia ngomong seperti itu? Ya sekitar 2008-an lah. Serius. Ternyata kita langsung dilantik. Beliau orang pertama yang telepon kita juga Dasapril. Omongan saya asin kan katanya. Insya Allah kalau telepon akan lebih baik lagi daripada ini. Gitu loh. Pemirsa Soro Minang TV, memang kadang-kadang hidup kita juga tidak bisa tentukan. Walaupun kita mempunyai sebuah keinginan seperti ini, plan seperti ini, tapi memang tetap keputusannya itu adalah di tangan Allah. Kan gitu. Nah, pada saat dalam rangka membangun sebuah usaha tersebut, kira-kira seorang rival yang tadi hanya tamat SMA, tentu
Bahasa kasarnya gua Nggak punya basic. itu. Tidak punya basic itu. Bagaimana Bang Rival mencoba membenahi SDM pribadi dulu ya, betul. sambil membangun sebuah usaha itu, sehingga akhirnya sampai kepada satu titik SDM secara pribadi mumpuni, baik itu dari sisi ilmu pengetahuan maupun dari sisi pengalaman, dan usaha tetap berkembang. Bagaimana itu menjalankan kedua itu gitu? Ya, pertanyaan yang sangat bagus, Das April. Ya. Kami jujur dalam ibarat orang kuliah S1, S2 sampai S3 itu kan membutuhkan waktu 8-10 tahun. Betul. Kami alhamdulillah 5 tahun dia beliau, menurut kami ilmu yang beliau kasih lebih daripada S3. Pengalaman otodidak itu, bagaimana dia mengajarkan kita berbicara dengan orang, cara ngomong berbicara yang baik dengan orang, etika dengan pengusaha ini seperti apa. Beliau, jadi kami pengalaman otodidak. Bagaimana cara kamu kalau berbicara dengan pejabat ini seperti ini. Kamu kalau dengan orang yang kecil daripada kamu nanti kamu harus seperti ini. Dan yang satu hal yang kami ambil dari beliau itu, beliau cuma pesan kepada kami, suatu saat kamu jadi orang, kamu jangan pernah lupa sedekah dan sholat. Seapapun badai yang akan menghalangi kamu nanti, itu yang akan penyelamat. Ya, alhamdulillah. Pertama-tama kita berusaha, Das April bukan langsung banyak job, ditipu orang yang banyak. Ya serius. Jadi tetap memang benar-benar berada dari titik nol awal tuh ya, dari titik naik, turun dan seterusnya seperti layaknya sebagai seorang bausawo selama tadi ada glue, pesan moral atau bahkan sebuah pesan dari seorang guru lah ya terhadap seorang anak didiknya, Pak Soleh, terhadap Pak Rival. Jangan sampai lupa tentang sholat dan sedekah. Jujur di beberapa kesempatan mungkin Iko wak buka di beberapa kesempatan orang-orang tertentu mengecek Jawa. Wak pingin konfirmasi dan mungkin minta penjelasan, bisa ada hubungannya dengan pesan yang disampaikan oleh Pak Soleh. Ada yang kalau Rival tuh nggak bisa mengal-mengal di pemurah bana katanya. Pasti dakah goa boleh kalau hari Jumat katanya. Jumat berkah goa. Seperti apa sih? Pernyataan itu pernyataan yang kami redaksi Suara Minang TV mendapatkan langsung dari lapangan. Di mana saja Pak Rival tinggal? Baik ya pernah tinggal di seputaran Villa Danamon Diamond ya. Iya kan? Nah, beberapa tokoh di situ juga pernah ngomong. Seperti kami apa itu? Dulu tahu tentang sedekah itu 2012 sudah sampai. Yang tahu ya. Betul. Tahu tentang sedekah itu 2009 buka perusahaan namanya Jagratara 24. Itu perusahaan yang sudah bergerak tapi tidak ada job. 2009 kami ikut-ikut belajar bagaimana sih tentang manpower supply ini. 2010 kami beli perusahaannya ini. Ini perusahaan yang sudah jatuh. Anggaplah perusahaannya mati suri lah dalam tanda petik. Kami beli. Legalitasnya juga tinggal. Kami beli, kami saham sendiri. Ya, kami diskusi dengan mentor tadi, dengan guru tadi, jalan-jalan. Akhirnya beliau pindah kan. Ya otomatis kami melobi perusahaan sendiri. Itu proses 2010 akhir sampai ke 2012 pertengahan itu cobaan yang ada. Kita lobby job ditipu orang. Yang kece orang lobby dan ageko besok job dapat. Ya alhamdulillah kita ikuti. Alhamdulillah. Tapi masih negatif. Awak berumah tangga 2011. Dalam proses punya usaha itu berumah tangga 2011. Alhamdulillah lahir anak 2002 bulan 9. 2002 bulan 9 lahir anak. Piti nak do Das April. Nggak ada tabungan seperak pun. Kok pengalaman yang harus awak ceritakan apa adanya kepada Formisa SMTP, mudah-mudahan bermanfaat. Menjadi motivasi bagi anak-anak muda-muda yang ada di Kota Batam. Ya ibaratnya jangan pantang kendor di rantau kau Das April. Jangan patah semangat.
2002 balik, alhamdulillah lahir anak pertama, piti nak ada, ya kan? Namanya anak lahir piti nak ada tuh panjang, ya kan? Pasti. Kita telepon mintu, cek mintu, waang yang jadi laki, yang jadi apa orang Itu deh. tanggung jawab surang, ya kan? Ya. Bahan tak tambah apa dia? Ya betul. Ah, Mengecek orang kaya, kondisi orang kaya, awak lah justru jadi tulang punggung malah. ya. Betul ya kondisi Betul. di kampung kan? Kondisi kampung betul. Iya, Kalau betul. kondisi kampung atau Lampung. Betul. Nah ibaratnya awak waktu lajang, awak bapiti, dalam arti kan awak bapiti, nak Iya, punya tanggung, betul. orang kita bantu Iya, tarik. iya. Tiba di rumah tangga, nak ada piti seperak ya. Nah mintuo lah kerja di PLN, Iya. telepon lah mintuo. Nah, itu jawabannya. Ang jadi kepala rumah tangga, ang tanggung jawab. Ya kan, awak ada kayak orang rumah tuh harus tegar. Betul. Singkat cerita, wah, hobi dulu waktu lajang tuh punya kehobian awak piti kete-kete 5.000, piti kete-kete acok-acok celengan. Ya Allah. Dimasuk celengan, Betul, sisa-sisa betul, piti betul. di saku Iya, tuh iya, orang iya, hobinya iya. masukin celengan. Pas lahir anak buka kecil tuh. Isinya 3.200.000 lebih lah. Masya Allah. 3.200.000 lebih. Dari celengan-celengan. Ya artinya piti ketek-ketek nama lebih-lebih itu simpan tadi itu ya. Nah. Dan nak do negeri makan ya Ada Pak? yang nggak dimakan. Ya kan? Buka kacio, paca kacio. Ayo bawa ke keciyo rumah- namanya. Bawa ke rumah sakit awal bros, anak lahir di awal bros. Ya. Ternyata alhamdulillah di awal bros nak membayar cuma 6.000 membayar. 3.000 entah 6.000 karena istri kau kan kerja di puskesmas waktu itu. Oke. Bukan di puskesmas, di honor klinik di Oke, swasta lah. Ya. Nah, kerja kita tanggung jam sostek. 6.000 rupiah, pokoknya sekitar 6.000 entah 10.000 lah bayar. Tak kaji awak kan? 3 hari di rumah sakit mewah kira 6.000 kan ya? 6.000 kan ya kan? Piti kok ada 3 juta kan? Nah, 3 juta. Ya. Akhirnya ya namanya galau, yang namanya ya enggak pernah tinggal Wak, sholat tuh zaman-zaman itu ya kini ya mungkin agak sendiri. Ya, dulu enggak pernah tinggal. Iya. Pas anak lahir itu kira-kira 10 hari 12 hari umur anak, kurang lebaran Idul Adha. Awak sampaikan ke orang rumah, Bunda, kita kurban atas nama anak yang baru lahir. Dengan piti Itu yang celengan ada. tadi. Celengan Orang tadi. rumah ya terserah ya. Terserah ya, tapi bah besok makan enggak usah lah kita bikin makan tuh ada aja jalan box ikhlas zakat. Bah kurban itu awal-awal kurban pertama siku kampion. Babu nama anak karena Allah aja bah. Di sisi lain piti kok enggak doi lain kan? Bahkan orang rumah sempat bertanya, "Joa kita makan setelah Ya. itu." Tapi yakin dengan kebesaran Allah. Kebesaran Allah. 3 hari setelah, ya betulnya kata Ustadz tuh, seberapapun yang kau buang untuk amal, ya insya Allah 10 kali lipat, 100 kali lipat itu. 3 hari setelah itu bos datanglah, bos yang awak kenal dulu 2006 dulu, dari bos awak. Dari guru waktu Dari masih guru belajar awak, dulu. Masih belajar Ya, dulu, ya, kenal ya, awak ya, juga ya, bos ya, Cino, ya, orang ya. Karimun, Ya. datangnya, ya kan? Singkat cerita, Bang Ripal, masih ingat saya enggak? Saya ada kerjaan di Tanjung Uncang. Oh ya gimana bos? Namanya kita galau kan? Saya lagi pusing lah ya. Nama kita lagi Iya betul. bersedih hati, Ya. habiskan tipu dalam Ya, usaha, ada ya. tabungan awak ada 70 jutaan lah. Itu kan ya habiskan ya oleh orang. Lobiko, lihat kam kosong nyaring bunyinya. Usah buat Cino tuh, mungkin dia inyo gigi, ya mungkin gerakan yang dia telon, Iya, atau betul, datang ya. ke rumah awak di Villa Diamond. Ya. Oh ya. Datang ke situ, wah anaknya feng shui-nya bagus nih ya, nama orang Cino kan Betul, ya, itulah betul, Cino, ya, orang ya. feng shui-nya bagus, dalam hati awak feng shui apa kok Iya, gitu. iya. Akhirnya lagi lah orang rumah amplop ketek kan, tolong bantu ya di Tanjung Cang nanti ada kerjaan. Oke lah bos. Buka amplop, kiranya $2.000 dasar pil. Lagi ya untuk anak kan, atau tambah semangat kita urus lah karena Joko kan gitu. Betul. Yang 3 juta sekian tadi disumbangkan sedekah untuk membayar kurban, itu yang kembali 10 sampai 100 kali lipat. Dia gitu dalam hitung 3 hari setelah 3 hari setelah itu. Ya kan? Ya gitu kerajo
Ya alhamdulillah selesai, singkat kerajo selesai. Ini kerajonya ya memang kerajonya rumit, tapi Ya. kan enggak usah sabu. Betul, 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 betul. 3 bulan selesai kerajo, alhamdulillah dapat lah PT, kurang lebih hampir setengah miliar. Serius, mukjizat dari Allah. Nah disitulah kita bali oto, Ya, bali rumah iko. artinya Nah, betul-betul titik baliknya di titik situ. balik di situ. Ya kan, dikenalkan sama Cina yang bantu iko, udah lu ntar pegang perusahaan kawan saya di di Batu Ampar. Dapat perusahaan, ya alhamdulillah mulai naik. Nggak ada yang nggak turun tuh. Dapat job siko, dapat job siko, dapat job siko. Alhamdulillah, singkat cerita dengan menjalankan awak dengan ikhlas, pokoknya awak termotivasi dah April. Pokoknya sedekah harus terus. Tiap Idul Adha dari siku Jawi, alhamdulillah sampai hari itu diizinkan Allah. Yalah sampai 10 2 balik itu setiap tahun awak kurban. Alhamdulillah perusahaan yang awak jalankan kini dah April ya semua karena Allah. Ya. Titipan sadunya. Ya. Ya alhamdulillah kita adalah 6 provinsi. Oh. Pusat Gatra Jadi udah expand ke daerah-daerah lain ya. Alhamdulillah expand. Oke, sebelum kita lanjut Itulah pemirsa sejarah Suara singkat Budaya, kehidupan di Batam. cukup sebuah motivasi yang cukup luar biasa, cerita yang mungkin pada prinsipnya adalah ya dari sekian banyak warga Batam asal Sumatera Barat bercerita tentang kisah-kisah perjalanan ya seorang rival pribadi berapa umur ini? 38 dah. Ya,